beban hidup kita selalu bertambah, harta ini menjadi salah satu penyebab kebahagiaan dunia. Nilai kita yang sesungguhnya berada pada kualitas harta yang kita capai, dan harta menjadi salah satu penentu strata sosial. Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, ya, mereka bukan mulia karena kekayaannya. Mereka bukan dimuliakan Allah karena kekayaannya. Tetapi banyaknya harta mereka bisa menjelaskan seperti apa kualitas mereka. Jadi paham ya? Nih saya kasih kalimat simpel. Ya, ada pengumuman masjid tadi direhab butuh dana. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak naik sepeda ontel, bawa kantung kresek, ngasih ke kamar masjid. Pak, saya izinkan, saya mau nitip, kalau diterima ya buat renovasi masjid ini. Aku kresek besar, dibuka 500 juta. Ya. Padahal bajunya kelihatan sederhana, datangnya pun pakai sepeda ontel. Berkecamuk nggak dalam pikiran kita, ini siapa ya? Gitu. Ya, Bapak boleh tahu Pak, Bapak kerja apa sih? Ah, enggak, saya mah biasa aja, cuma punya 10.000 hektar sawit. Ya. Kita langsung tahu kualitas dia kan? Oh, ini orang bukan sembarangan ini. Artinya apa? Duit 500 juta yang dia berikan itu akan menjelaskan kualitas dia. Gitu. Daripada orang yang teriak bisnis miliaran, tapi kemudian boleh pinjam 500.000 nggak? Ya, kan langsung kita tahu kualitas dia. Oh, kualitasnya kayak begitu, gitu. Ya, ada yang kayak gitu Pak. Naik bicara miliaran, miliar, ratusan miliar. Ya, aku besok mau pergi, tiketnya dibeliin ya, gitu ya. Ini kan kita langsung segera tahu kualitas dia kayak apa. Maka tadi saya katakan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian beberapa sahabat-sahabat senior tadi, mereka memang mulia bukan karena kekayaannya, tapi banyaknya harta mereka bisa menjelaskan seperti apa kualitas mereka. Ya, Bapak Ibu nikmati Allah. Jadi ini ya, kenapa tentang harta harus berkualitas. Kemudian banyak peluang pahala kebaikan pada harta yang kita punya, ya, di mana banyak perintah syariat yang bisa dilaksanakan dengan adanya harta. Dalam hal ini, bersyukurnya hamba yang diuji dengan nikmat keluasan lebih bermanfaat daripada bersabarnya hamba yang diuji dengan kesempitan. Ini perdebatan para ulama cukup tajam. Mana yang lebih mulia, orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mayoritas menguatkan orang kaya bersyukur. Kenapa? Karena manfaatnya orang kaya bersyukur itu lebih luas daripada manfaatnya orang miskin yang bersabar. Ya. Manfaat orang miskin itu, manfaatnya orang miskin yang bersabar, manfaatnya nggak merepotin tetangga, itu aja. Ya. Tapi kalau manfaatnya orang yang bersyukur, jangankan tetangga negara saja bisa dapat manfaat, gitu ya. Ya. Ini para ulama sampai pada kesimpulan begitu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, innamal dunya li arba'atin nafar. Dunia itu cuma milik 4 orang. Abdun razaqahullahu ilman wa malan. Seorang hamba yang dikasih Allah ilmu dan harta, malan wa ilman, fa huwa yunfiqu fihi, fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yaslu fihi rahimahu wa ya'lamu lillah fihi haqqan. Dengan ilmunya dia bertakwa, dengan hartanya dia silaturahmi, dan dia paham hak-hak Allah pada hartanya. Ini saya ingin mengingatkan, kan salah satu yang dijadikan Rasulullah itu, siapa yang pengen rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, yang dimaksud silaturahim itu bukan berkunjung ke rumah ustaz, berkunjung ke rumah orang kaya, terus habis itu nawarin barang dagangan, bukan. Silaturahim itu menyambung hubungan yang ada rahimnya. Ya, nengok bapak, orang tua, nengok ibu, nengok kakak, nengok adik, nengok ponakan. Itu secara teori nggak mendatangkan rezeki Pak, ngabisin duit, ya nggak? Tapi itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Maka ini bicara mental dan iman. Dalam urusan silaturahim tidak ada mubazir berapapun uang dikeluarkan. Anda punya duit 100 juta, habis dipakai buat mengumpulkan keluarga. Anda punya duit
100 juta habis buat keliling ke rumah bulan-bulan yang itu saudara kita, dalam Islam tidak tercela. Itu amalan yang sangat mulia yang dijanjikan akan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun secara realita kok ngabisin duit ya. Nah, karena selama ini kadang-kadang yang dimaksud dengan silaturahim itu datang orang kaya, kemudian belajar bisnis, ngambil barang dagangan, kalau boleh mengutang, itu yang dimaksud panjang rezeki. Iya, itu ziarah, itu bagus juga, tapi bukan itu maksud silaturahim gitu. Yang dimaksud dengan silaturahim tadi ya, menyambung hubungan kekerabatan ya, yang dia pelit sama kita, kita baikin, yang dia mengutus kita, kita sambung. Nomor 2 adalah orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Nah, cuman nih nomor 2 ini tiap hari berdoa, ya Allah, berarti mentalitasnya, seandainya aku diberi harta sebagaimana Engkau berikan kepada si fulan, niscaya aku akan berbuat kebaikan sebagaimana kebaikan yang dibuat oleh fulan. Ya. Dia gak punya uang, dia gak punya banyak harta, melihat ada orang kaya yang punya kemampuan ibadah sosialnya luar biasa, dia tiap hari berdoa terus. Doanya apa? Ya, lau anna limanan la amiltu bi amali fulan. Maka orang yang serius seperti ini, kata Rasulullah apa? Fahuwa bi niyatihi fa ajruhu masawa. Niatnya dia membuat dia dapat pahala yang sama dengan orang kaya yang pertama yang berilmu. Ya. Nah, yang ketiga, abdul radaqahu malan walam yarzuq iman. Hamba yang dikasih Allah duit tapi nggak punya ilmu. Duit berlimpah tapi nggak ngerti bagaimana cara mentasarufkannya dengan baik. Maka orang ini kemudian tabrak sana, tabrak sini. Ya, mencarinya dengan cara yang haram, mendistribusikannya juga dengan cara yang haram. Fahuwa ahdasun nas. Ini seburuk-buruk manusia. Ya. Jadi tokoh, jadi penguasa, jadi pengusaha, ya, hartanya lebih banyak kepada madharat. Nah, yang paling parah nomor 4, sudah nggak pinter, nggak kaya, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu agama, tapi tiap hari yang ditontonnya adalah artis Korea. Coba aku kayak dia, jadi ya. Yang tiap hari ditonton itu orang-orang yang hobi flexing, yang pamer mobil, pamer rumah, ya, terus dia mimpi pengen seperti itu. Jadi bukan mimpi seperti yang pertama, tapi mimpinya nomor 3. Aku kalau punya duit, aku jalan-jalan keliling dunia, keliling Eropa, keliling begini, pengen ke ini, ke itu dan sebagainya. Yang dia mimpikan adalah seperti yang dilakukan nomor 3. Maka ini yang paling celaka dunia akhirat. Di dunia dia menderita, di akhirat dosanya hampir sama dengan nomor 3. Ini paling kasihan. Maka pilihan orang beriman cuma 2, jadi nomor 1, jadi nomor 2. Kalau ditakdirkan Anda punya ilmu dan harta, maka amalannya tadi ya, tapi bahwa yasiru birohimah wa ya'lamu lebih hafal. Kalau Anda ditakdirkan nomor 2, maka berdoa tiap hari kepada Allah agar diberi kesempatan untuk seperti yang pertama, minta kepada Allah. Nah, ini amalannya itu ya. Pahalanya sama nggak? Pahala niatnya sama, tapi kalau pahala amalnya beda. Ya, oh iya. Ya. Maaf ya, kok kita pengen dapat pahala amal, niat saja nggak sempet loh kadang-kadang. Dalam kondisi kita diuji dengan kekurangan itu, kita nggak sempet loh. Melihat ada orang berbuat kebaikan begitu, kita nggak iri. Ya, ini kan berarti nggak tergerak untuk kemudian punya